Pengertian kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan, karena sangat penting bagi pengolahan dalam mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Kemudian, pengertian kebijakan pendidikan. Istilah kebijakan dalam dunia pendidikan sering disebut dengan istilah perencanaan pendidikan, rencana induk tentang pendidikan, pengaturan pendidikan, dan kebijakan tentang pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan suatu sikap dan tindakan yang diambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok membuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan dalam dunia pendidikan. Isu adalah suatu konsekuensi atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh suatu atau beberapa pihak yang dapat menghasilkan negosiasi dan penyesuaian sektor swasta, kasus pengadilan sipil atau kriminal, atau dapat menjadi masalah kebijakan publik melalui tindakan legislatif atau perundangan menurut Ainsworth and Manning. Dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa isu kebijakan pendidikan adalah suatu hal yang terjadi dan tersebar di masyarakat mengenai kebijakan pendidikan yang apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan masalah yang serius dan dalam kebijakan pendidikan. Kekuasaan terhadap isu kebijakan. Kekuasaan dalam pendidikan dapat dibedakan menjadi kekuasaan yang transformatif dan kekuasaan yang transmitif. Kekuasaan yang bersifat transformatif adalah kekuasaan yang dalam prosesnya tidak ada bentuk subordinasi antara subjek yang satu dengan subjek yang lainnya, sedangkan proses kekuasaan yang transmitif adalah terjadi proses transmisi yang diinginkan oleh subjek yang memegang kekuasaan terhadap subjek yang terkena kekuasaan itu sendiri. Dalam kekuasaan setidaknya ada 4 masalah yang berkenaan erat dengan pelaksanaan pendidikan. Yang pertama, domestifikasi dan stupidikasi. Proses domestifikasi dan stupidikasi dalam pendidikan disebut juga imperialisme pendidikan dan kekuasaan. Artinya, peserta didik menjadi subjek eksploitasi oleh suatu kekuasaan di luar pendidikan dan menjadikan peserta didik sebagai pusat dan alat dari penjajahan mental yang dilakukan oleh para penguasa. Yang kedua, indoktrinasi. Indoktrinasi yaitu proses untuk mengekalkan struktur kekuasaan yang terjadi. Proses indoktrinasi melalui kurikulum. Kurikulum mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi semuanya berada dalam genggaman pemerintah tanpa adanya kebebasan dari lembaga pendidikan tersebut untuk menyusun sendiri kurikulumnya. Selanjutnya, yang ketiga, demokrasi dalam pendidikan. Sistem pendidikan demokrasi tak lebih dari sekadar nama tanpa menyuguhkan kesempatan bagi perkembangan kebebasan yang merupakan ciri demokrasi. Tumbuhnya demokrasi dalam proses pendidikan mendorong tumbuhnya pendekatan multikulturalisme menghargai berbagai corak dan warna yang beragam dari bagai pulau seperti Indonesia. Dengan pendekatan ini diharapkan corak dan warna yang cukup beragam tersebut bisa tetap bersaudara dalam perbedaan sehingga terhindar dari benturan budaya yang merupakan tantangan tersendiri dalam proses demokrasi. Keempat, integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan kapital budaya yang sangat ampuh oleh suatu masyarakat dalam melanjutkan kehidupannya. Masyarakat yang ketiadaan kapital budaya akan sangat rentan
waspada disintegrasi pada waktu mengalami krisis. Selanjutnya, meta-analisis dan isu kebijakan. Meta-analisis adalah suatu bentuk penelitian kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan metode statistik dari beberapa hasil penelitian untuk mengorganisasikan dan menggali informasi sebanyak mungkin dari data-data primer yang diperoleh, sehingga mendekati kekomprehensifan dengan maksud-maksud lainnya. Salah satu syarat yang diperlukan dalam melakukan meta-analisis adalah pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian yang sejenis. Tujuan meta-analisis yang pertama untuk menyelesaikan ketidakpastian hasil laporan, yang kedua untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah yang belum dikaji, yang ketiga untuk menemukan konsistensi atau ketidakkonsistenan suatu penelitian yang sejenis, yang keempat untuk memperoleh estimasi effect size, yang kelima untuk melakukan intervensi dari data dalam sampel ke dalam populasi. Langkah-langkah meta-analisis. Yang pertama, menentukan dan mempelajari topik penelitian yang dirangkum. Yang kedua, mencari dan mengumpulkan sejumlah penelitian dengan topik yang telah ditentukan dan menyeleksinya. Yang ketiga, melakukan perhitungan effect size dengan metode dalam meta-analisis dan uji hipotesis terhadap effect size. Yang keempat, mengidentifikasi ada tidaknya heterogenitas effect size dalam model. Yang kelima, analisis variabel moderator, dan keenam, menarik kesimpulan dan menginterpretasi hasil penelitian meta-analisis. Isu-isu kebijakan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, kurikulum Indonesia yang terlalu kompleks. Akibatnya siswa akan terbebani dengan segudang materi yang harus dikuasainya. Kemudian seringnya berganti kurikulum. Dengan bergantinya kurikulum yang ada di Indonesia, ternyata banyak tidak memberikan manfaat pada proses pendidikan yang ada di Indonesia, karena dengan melihat kejadian nyata di lapangan malah menjadi masalah atau menjadi momok bagi sekolah-sekolah dan guru dalam menjalankan tugasnya. Yang terakhir, kurangnya pemerataan pendidikan. Meninjau mengenai sarana dan prasarana, hal ini berkaitan dengan kurangnya pemerataan yang dilakukan Mendiknas. Selain itu, pemerataan pendidikan juga ditinjau dari satuan tingkat pendidikannya. Hal ini berkaitan dengan materi yang diajarkan di sekolah pada tingkat satuan pendidikan tertentu.